Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinda Adawiyah dari Prodi Manajemen A. Saya akan menjelaskan tentang bab 10 tentang susun pasan. Yang pertama, faktor penentu susun pasan, kekuatan persaingan. Tingkat persaingan di pasan dapat melalui susun pasan jika Anda banyak persaingan yang kuat, maka pasan cenderung menjadi lebih kompetitif dan terdapat lebih banyak pemain di pasan. Persaingan yang kuat juga dapat menyebabkan penurunan harga dan meningkatkan inovasi produk. Hambatan masuk adalah faktor yang membuat sulit bagi pengusaha baru untuk masuk ke dalam pasar. Contohnya, hambatan masuk termasuk biaya tinggi untuk memulai bisnis, regulasi yang ketat, dan kekuatan merek yang kuat dari persaingan yang sudah ada. Kekuatan pembeli dan penjual juga dapat menaruh susun pasan. Jika pembeli memiliki kekuatan negosiasi yang tinggi, mereka dapat melalui harga dan kondisi penjualan di pasaran. Begitu pula dengan penjualan, jika mereka memiliki kekuatan pasar, mereka dapat mengkontrol harga dan persyaratan penjualan. Yang selanjutnya, menaruh karakteristik produk. Yang pertama, tingkat diferensiasi. Produk yang dimiliki tingkat diferensiasi yang tinggi cenderung menghasilkan susun pasan yang lebih efektif. Yang kedua, tingkat diferensiasi produk. Produk yang memiliki tingkat diferensiasi yang tinggi cenderung menghasilkan susun pasan lebih efektif. Konsumen memiliki banyak pemilihan produk dengan fitur dan keunggulan yang berbeda-beda. Kualitas produk adalah melalui susun pasan produk dengan kualitas yang lebih tinggi cenderung menarik konsumen lebih banyak, menghasilkan persaingan lebih kuat. Selanjutnya, pengaruh fungsi produk. Fungsi produk menggambarkan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Menaruh sangat penting dalam ekonomi karena menaruh produktivitas, alokasi sumber daya, dan keputusan investasi. Dengan memahami fungsi produsen dapat mengoptimalisasi produksi mereka untuk mencapai efisiensi yang keuntungan maksimal. Selanjutnya, pengaruh pembeli. Preferensi konsumen. Preferensi konsumen dapat melalui susun pasar dengan menentukan permintaan untuk suatu produk ataupun layanan. Perusahaan harus memahami potensi konsumen dan beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Harga produk dapat melalui susun pasar. Produk dengan harga yang lebih rendah cenderung menarik lebih banyak konsumen dan menghasilkan persaingan lebih ketat. Kualitas produk adalah dapat melalui susun pasan. Produk dengan kualitas lebih tinggi cenderung menarik konsumen yang banyak, menghasilkan persaingan lebih kuat. Selanjutnya,
Pasaran persaingan sempurna. Suatu susun pasar yang mana terdapat banyak penjual pembeli dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mengenali harga pasar. Selanjutnya, jumlah pembeli dan penjual banyak. Kebebasan keluar masuk pasar. Pasar ini ditandai oleh keberadaan banyak penjual dan pembeli dapat masuk ataupun keluar dari pasar dengan bebas. Pasar memakai produk yang dijual di pasar memiliki karakteristik yang serupa tanpa perbedaan kualitas dan merek signifikan. Selanjutnya, produk yang homogen yang masih sempurna dapat dalam pasar ini informasi tentang harga dan tersedia produk tampilan memastikan tidak ada informasi disembunyikan ataupun disalahgunakan. Kurva penawaran perusahaan. Penentuan harga dilakukan berdasarkan kurva penawaran perusahaan yang merupakan kurva yang keuntungan maksimal saat mendapatkan biaya sama. Selanjutnya, kebebasan keluar masuk pasar. Pasar kompetitif. Dalam pasar ini tidak ada kendala untuk masuk ataupun keluar dari pasar, sehingga memberikan peluang yang sama dengan semua pihak. Regulasi yang memiliki kegiatan pasar sangat sedikit diatur oleh pihak eksternal. Penyertaan tingkat kompetisi yang sehat. Selanjutnya, inovasi yang sempurna. Pasar yang informasi tentang harga, jumlah penjual dan pembeli tersedia secara jelas dan akurat bagi semua pihak yang terlibat. Sistem yang efisien, transparansi informasi memungkinkan proses ekonomi berjalan secara efisien tanpa ketidakpastian. Selanjutnya, penentuan harga output dalam pasar persaingan sempurna. Harga yang tidak ditentukan oleh kekuatan pasar dan keseimbangan antara penawaran dan permintaan tanpa tekanan signifikan dari pihak lain. Hasil adil dengan kebebasan keluar masuk warga pasar dan harga hasil yang diharapkan dianggap adil dan akurat. Peran kurva permintaan. Harga dipelai oleh kurva permintaan yang mewujudkan hubungan antara harga jumlah barang yang diminta oleh pasar. Yang selanjutnya, kurva penawaran perusahaan. Pasar yang kompetitif, pasar yang diwarnai oleh banyak penjual dan pembeli yang saling bersaing secara sehat. Aluri informasi yang sempurna. Informasi yang menarik dengan tampilan dan di antara seluruh pihak yang terlibat di pasar ini. Lingkungan yang merata. Peluang dan kesediaan informasi merata antara semua pihak menciptakan kondisi persaingan yang seimbang. Selanjutnya, pasar monopoli. Suatu sistem pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti subsidi. Selanjutnya, keputusan menerapkan harga output dalam monopoli.
struktur pasar menerapkan harga output dalam monopoli menguntungkan pada suatu pasar yang tunggal. Kekuatan monopoli memberikan kontrol penuh terhadap harga output. Regulasi permintaan memiliki perlu mengatur tingkat harga dan output agar sesuai dengan kepentingan konsumen. Selanjutnya, keseimbangan jangka panjang dalam pasar monopoli. Kekuatan pasar dalam jangka panjang monopoli cenderung mencapai keuntungan ekonomi yang tinggi. Persaingan, kurva persaingan dalam evaluasi. Regulasi adalah efisien diperlukan untuk melonggarkan kekuatan pasar. Selanjutnya, peraturan monopoli, hukum anti monopoli. Pemerintah memiliki peran dalam penanganan praktik monopoli, menerapkan sanksi bagi pelanggan, regulasi harga. Peraturan harga mungkin diperlukan untuk melindungi konsumen dan regulasi monopoli. Selanjutnya, faktor penghalang masuk pasar. Modal masuk ke pasar monopoli yang membutuhkan modal yang besar untuk bersaing dengan perusahaan yang telah ada. Persyaratan perizinan, regulasi, dan paten yang menjadi penghalang bagi pesaing profesional. Keunggulan teknologi. Perusahaan monopoli cenderung memiliki teknologi dan pengetahuan yang sulit untuk disaingi. Selanjutnya, diskriminasi harga. Segmentasi pasar. Diskriminasi harga memungkinkan perusahaan monopoli untuk memaksimalkan keuntungan dengan menerapkan harga berbeda-beda kepada konsumen yang berbeda. Elastisitas permintaan. Harga yang diskriminatif pada produk dengan permintaan interaktif menghasilkan keuntungan lebih besar. Selanjutnya, pengaruh permintaan yang interaktif terhadap diskriminasi harga. Pengaruh perusahaan monopoli mampu menerapkan harga yang tinggi tanpa kehilangan jumlah penjual yang signifikan. Selanjutnya, monopoli bilateral. Definisi monopoli bilateral jadi ketika dapat satu penjual dan satu pembeli untuk produk, misalnya monopoli tenaga listrik. Regulasi perlu pengawasan ketat dan regulasi pemerintah untuk menekankan penyalahgunaan kekuatan pasar. Kekuatan tawar menawar. Pembeli juga memiliki kekuatan pasar yang sanggup meninggikan dalam monopoli bilateral. Selanjutnya, ukuran kekuatan monopoli. Tinggi kekuatan, tinggi kontrol harga penuh. Selanjutnya, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar dinamakan terdapat banyak produsen kecil yang menawarkan produk yang sedikit berbeda-beda secara fisik ataupun di sisi non-fisik, seperti merek ataupun kualitas layanan. Selanjutnya, penentuan harga output dalam persaingan monopolistik.
Penentuan harga output dalam persaingan monolistik dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tingginya berbedanya produk, elastisitas permintaan, biaya produk, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, pasaran organik oligopoli. Suatu sistem pasar yang dimana penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli umumnya lebih dari 2 ataupun kurang dari 10. Selanjutnya, penentuan harga output dalam pasar oligopoli. Pasar oligopoli terjadi ketika hanya beberapa perusahaan besar mengendarai sebagian besar pasarnya, menentukan harga dan output yang melalui persaingan di pasar ini. Selanjutnya, terbentuknya karakter perjanjian bersama perusahaan dalam oligopoli dapat membentuk karakter untuk menerapkan harga secara bersama. Kekuatan bersatu, karakter memberikan kekuatan pada anggotanya untuk mengendalikan harga pasar. Dampak konsumen, karakter dapat mengakibatkan pembeli membayar harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, kepemimpinan harga. Definisi kepemimpinan harga adalah keadaan di mana perusahaan melalui harga dalam pasar tertentu. Strategi perusahaan dapat menggunakan strategi penerapan harga untuk mencapai tujuan keuntungan. Pengaruh pasar, kepemimpinan harga yang mendapat signifikan pada dinamika pasar. Selanjutnya, kurva permintaan terbatas, elastisitas yang berbeda. Kurva permintaan terbatas memiliki elastisitas harga yang berbeda pada beberapa rentannya harga pasar dan penawaran. Permintaan terbatas pengaruhi bagaimana pasar dan penawaran bereaksi terhadap perubahan harga. Fenomena unik, kurva yang meningkat reposisi konsumen yang unik terhadap harga tertentu. Selanjutnya, persaingan harga dan non-harga. Kompetisi non-harga yaitu usaha penjualan untuk melalui pembeli tanpa potongan harga, tetapi dengan cara lain, misalnya mengembalikan pelayanan dan meningkatkan mutu ataupun kualitas. Di sini perusahaan lebih menentukan pada penunjang produk, servis, kekuatan, dan sebagainya. Sehingga jika perusahaan memiliki persaingan menangkan kualitas bukan harga, perusahaan menciptakan brand relatif. Selanjutnya, penentuan sistem pasar merujuk pada analisa tentang bagaimana pasar suatu industri yang dibagi dengan aturan termasuk berapa banyak perusahaan ada, seberapa besar peran masing-masing perusahaan, yang tingkat persaingan antara mereka. Selanjutnya, sensus ekonomi, pengumpulan data yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga statistik untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan ekonomi di suatu negara ataupun wilayah. Selanjutnya, konsultasi pasar mengacu pada seberapa besar pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan ataupun permainan besar. Hal ini sering diukur dengan penggunaan indeks konversi pada seperti indeks efisiensi ataupun rasional 4 besar. Selanjutnya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.